Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Makro Islam EKI 3G akan menjelaskan materi kami tentang analisis kegiatan ekonomi klasik Keynes dan masa kini. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Rahab, NIM 0501 193195. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan ahli ekonomi klasik. Analisis mengenai pandangan ahli ekonomi klasik tentang perekonomian, yaitu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila produsen menaikkan produksi atau menciptakan jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang baru itu tersebut. Kemudian analisis mengenai pandangan ahli ekonomi klasik itu akan ditekankan kepada hal-hal yang telah dikritik oleh si Keynes. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama itu ada peranan sistem pasar bebas. Dalam buku The Wealth of National telah mengemukakan pendapat yang mendukung agar kegiatan perekonomian itu diatur oleh sistem pasar bebas. Pengaturan ekonomi ini akan mewujudkan efisiensi yang tinggi karena menurut pandangan setiap pelaku kegiatan ekonomi akan selalu berusaha untuk mencapai prestasi yang paling maksimum. Yang kedua itu ada hukum C, fleksibilitas upah dan kesempatan kerja penuh. Para ahli ekonomi klasik itu berkeyakinan bahwa kesempatan kerja penuh akan selalu tercapai dalam perekonomian. Kemudian yang ketiga itu ada faktor-faktor produksi menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan produksi nasional. Perekonomian tidak menghadapi masalah permintaan, yang berarti segala barang yang diproduksikan akan dapat dijual. Tingkat produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Apabila semakin banyak barang modal, semakin tinggi produksi nasional yang dapat dihasilkan. Perkembangan teknologi meningkatkan produktivitas dan akan mengurangi kenaikan produksi nasional. Yang keempat, penawaran uang, kegiatan perekonomian dan tingkat kerja. Para ahli ekonomi klasik menunjukkan bahwa peranan uang dalam perekonomian adalah netral, yaitu perubahannya tidak akan dipengaruhi produksi nasional. Tingkat produksi hanya ditentukan oleh faktor real, yaitu faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Yang kelima itu peranan pemerintah dalam perekonomian. Para ahli ekonomi klasik tidak menyetujui campur tangan pemerintah yang aktif untuk mengatur kegiatan perekonomian. Dalam masa pengangguran maupun inflasi, para ahli ekonomi klasik itu berpendapat agar pemerintah bersifat pasif, yaitu tidak perlu berusaha mengatasinya, karena sistem pasar bebas itu akan dengan sendirinya mengatasi masalah tersebut, dan kesempatan kerja itu penuh akan tercapai kembali. Sekian yang saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya Muhammad Sendi akan menerangkan tentang pandangan Keynes. Analisis Keynes menunjukkan tentang pentingnya peranan dari pengeluaran kepada barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan di dalam menentukan kegiatan ekonomi. Ini berarti analisis Keynes lebih banyak memperhatikan permintaan, yaitu menganalisis mengenai peranan dari permintaan golongan masyarakat di dalam menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dicapai oleh suatu perekonomian. Perbedaan pandangan Keynes dan klasik, faktor didasarkan atas perbedaan pendapat, yaitu yang pertama ialah faktor-faktor yang menentukan tingkatan tabungan dan tingkatan investasi dalam perekonomian. Yang kedua, hubungan antara tingkatan upah dengan pengangguran tenaga kerja oleh pengusaha. Faktor yang mempengaruhi permintaan agregat yaitu konsumsi investasi, pengeluaran permintaan ekspor. Faktor yang mempengaruhi penawaran agregat yaitu keseimbangan di pasar tenaga kerja dan fungsi produksi.
Selanjutnya, keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat. Keseimbangan AD dan AS adalah keseimbangan makroekonomi, karena analisis ini telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya. Dan lebih lengkap daripada keseimbangan pendapatan nasional suatu perekonomian akan dicapai apabila penawaran agregat sama dengan pendapatan nasionalnya. Penawaran agregat sama dengan permintaan agregat, atau Y sama dengan C tambah I tambah G. Perekonomian tiga sektor berlaku Y sama dengan C tambah S tambah T. Keterangan C sama dengan konsumsi rumah tangga, S sama dengan ditabung, T sama dengan membayar pajak, I sama dengan investasi perusahaan, G sama dengan pengeluaran permintaan membeli barang dan jasa. Akan melanjutkan materi, yaitu di perubahan kurva permintaan agregat dan penawaran agregat. Perubahan keseimbangan kurva AD dan AS akan berlaku apabila kurva AD dan AS secara individu maupun secara bersama mengalami pergerakan ke kiri atau ke kanan. Yang pertama itu kurva AD berubah tapi kurva AS tetap. Keadaan ini ditunjukkan gambar di bawah, yaitu gambar yang pertama, perubahan AD ke kiri atau AD 0 menjadi AD 1 menyebabkan pendapatan nasional dan harga menurun. Gambar yang kedua menunjukkan perubahan AD ke kanan atau AD 0 menjadi AD 2 menyebabkan pendapatan nasional dan harga meningkat. Nah, yang kedua itu kurva AS berubah tapi kurva AD-nya tetap. Keadaan ini ditunjukkan gambar. Dua keadaan tersebut digambarkan. Gambar yang pertama menunjukkan perubahan AS ke kiri atau AS 0 menjadi AS 1 menyebabkan harga naik dan pendapatan nasional merosot. Keadaan ini dinamakan stagflasi, yaitu masalah kemunduran ekonomi atau stagnasi dan inflasi yang secara serentak dihadapi. Gambar yang kedua menunjukkan perubahan AS ke kanan atau AS 0 menjadi AS 2 menyebabkan harga turun dan pendapatan nasional bertambah. Nah, yang ketiga itu perpindahan serentak kurva AD dan AS. Dalam suatu perekonomian yang mengalami pertumbuhan kurva AD dan AS secara serentak akan bergeser ke kanan. Serentak dengan berlakunya pertumbuhan ekonomi, teknologi akan berkembang dan produktivitas meningkat. Kemajuan ini akan memindahkan kurva AS ke kanan, misalnya dari AS 0 menjadi AS 1. Pada akhirnya, pertambahan pendapatan ini akan menambah permintaan agregat. Nah, sekarang masuk ke bagian yang E, yaitu konsep Islam. Menurut Nick Mustafa, Islam berorientasi pada tujuan, prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh dan yang dalam tata sosial Islam. Secara umum, tujuan-tujuan itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang kedua, memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Yang ketiga itu mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Islam memandang posisi ekonomi manusia tidak statis. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.